Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai SQL Server. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai select into ya. Ya, mengenai select into. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai primary key di dalam sebuah table. Jadi primary key itu adalah kunci primer di dalam sebuah table atau kunci utama. Jadi isinya itu harus unik. Nah, setiap kolom itu harus berbeda sehingga ketika kita membutuhkan perubahan pada suatu kolom tertentu, maka kita bisa menggunakan primary key ini sebagai kunci penanda pada row tersebut. Nah, primary key hukumnya wajib pada setiap table. Walaupun memang ketika kita membuat sebuah table tanpa mendefinisikan primary key, masih tetap bisa ke create. Kenapa? Karena bisa saja di sana hanya sebagai tabel temporary saja, sebagai penampung saja. Tetapi ketika kita tidak mendefinisikan primary key pada sebuah table, terkadang kita akan kesulitan ketika ingin menghapus salah satu row pada table tersebut. Maka primary key di sana sangat dibutuhkan. Terus juga primary key itu juga bisa kita joinkan dengan table lainnya menjadi foreign key di tabel lain. Nah, mengenai foreign key ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, primary key bisa kita definisikan di dalam sebuah table dengan menuliskan primary key. Misalkan kita membuat tabel person, contohnya di sini. Create table person sudah ada ya, employee aja ya. Employee. Nah, misalkan kita ingin membuat empid. Nah, empid ini bagaimana caranya supaya unik? Nah, kita membuat misalkan integer. Kemudian primary key juga boleh kita definisikan not null seperti ini, ataupun tidak kita tulis, tapi ya otomatis itu sudah not null, tidak boleh kosong. Kita bisa definisikan sebagai identity, artinya dia akan bertambah. Berapa mulainya dari 1 dan bertambahnya 1. Boleh kita definisikan seperti ini, ataupun kita hapus seperti ini, maka dia akan default mengambil pertambahan 1 dan mulai dari 1. Kita bisa mendefinisikan primary key dengan cara primary key seperti ini. Ataupun kita definisikan pada row selanjutnya. Misalkan seperti ini bisa. Misalkan di sini name, nama aja ya. Misalkan varchar 100. Sini kemudian alamat varchar 200 seperti ini. Kemudian telepon kita bikin varchar 15 misalkan seperti ini. Nah, kita bisa definisikan primary key itu di sini. Primary key. Nah, seperti ini. empid, ataupun di sebelah sini juga bisa. Kalau hanya satu, misalkan primary key-nya 1, teman-teman bisa definisikan di sini. Kalau misalkan lebih dari 1, teman-teman bisa definisikan pada script selanjutnya. Misalkan nama. Nah, ini kalau misalkan kita memiliki 2 primary key. Tapi kalau hanya mendefinisikan 1, bisa seperti ini langsung di script kolomnya. Oke, kita akan coba dengan perintah 1 di sana ya. Seperti ini. Maka sudah ke create. Kita refresh. Kayaknya ini sudah terbentuk employee. Tuh. Di sini ditandai dengan PK, artinya primary key di sini.
Kita tidak definisikan di sini not null, tapi udah otomatis tercreate tidak boleh kosong karena dia sebagai primary key. Tidak ada yang namanya primary key itu kosong. Tipe datanya integer, dan kalau yang lain-lain karena kita tidak definisikan maka isinya adalah null. Nah, itu primary key. Primary key akan sangat berguna sekali untuk kunci data pada tabel tersebut, ataupun mau kita joinkan dengan tabel lain, itu juga bisa jadikan foreign key di tabel lainnya. Sekarang bagaimana caranya kalau misalnya kita memiliki dua buah primary key? Nah, misalkan di sini kita udah memiliki tabel barang ya. Nih. Nah, kita bisa membuat sebuah tabel penjualan dan penjualan detail. Create tabel penjualan. Nah, biasanya kalau penjualan di sini ada penjualan ID. ID bisa jadi integer. Identity. Primary key seperti ini misalkan. Kemudian di sini ada jumlah. Misalkan money, dan integer aja. Kemudian habis jumlah, misalkan total integer. Nggak usah total, harga lah di sini ya. Harga money. Nah, seperti ini. Kita jalankan. Sudah ke create. Kalau kita refresh, nah kita sudah memiliki tabel penjualan. Nah, kita akan joinkan antara penjualan dengan barang, dengan penjualan ID dan barang ID menjadi primary key. Create tabel penjualan detail. Nah, misalkan ini salah ya, gak usah jumlah, mestinya ini kode penjualan ya, nggak apa-apa lah. Ini hanya contoh saja. Misalkan di sini penjualan ID integer. Nah, kemudian barang ID integer. Nah, baru di sini jumlah harusnya ya, integer, dan harga. Nah, seperti ini. Nah, kita definisikan di sini primary key. Nah, kita akan definisikan dua buah primary key. Penjualan ID dan barang ID. Seperti ini bisa. Kita jalankan. Nah, ini sudah create. Di sini ada penjualan detail yang isinya dua buah primary key. Penjualan ID dan barang ID. Artinya dalam sekali penjualan tidak boleh ada yang namanya barang dua. Kalau misalkan barangnya dua berarti jumlahnya yang dua. Jangan barang itu menjadi row yang berbeda. Nah, seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu primary key. Jadi dia bertamu ke sini dan di sini dijadikan di primary key juga. Jadi foreign key dari tabel penjualan dan jadi primary key di penjualan detail. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau teman-teman sudah mulai terjun ke data, baru mengetahui pentingnya primary key. Karena primary key itu sering sekali kita gunakan untuk transaksi data. Ya. Mudah-mudahan bisa membantu dan membuat teman-teman semakin tertarik dengan database. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.